Siapa yang tidak kenal dengan kawasan wisata yang satu ini? Lovina merupakan objek wisata yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan mancanegara di kawasan Bali Utara. Objek wisata ini menawarkan keindahan pantai pasir hitam maupun bentangan pegunungan, atau dikenal kawasan ini sebagai kawasan Nyegar Gunung. Hadirnya objek wisata Lovina tidak lepas dari kiprah Anak Agung Panji Tisna, seorang tokoh dengan pemikiran luar biasa untuk membangun tanah Bali. Ia pun diakui sebagai Bapak Pariwisata Bali. Di kalangan sastrawan, Panji Tisna juga dikenal sebagai novelis kesohor angkatan Pujangga Baru. Sejumlah karya sastra telah dilahirkan dari buah pikirannya. Novelnya yang terkenal dan banyak dibaca orang, di antaranya adalah Nirawit Ceti Penjual Orang dan Sukreni Gadis Bali. Ia juga menulis sejumlah puisi. Sekian tahun berlalu, ada salah satu warisan Panji Tisna yang sampai saat ini masih bisa disaksikan oleh kalangan sastrawan. Adalah sebuah bangunan bergaya klasik yang kini menjadi sebuah museum. Lokasinya di kawasan Lovina, tepatnya di Desa Kaliasem, Kabupaten Buleleng. Tempat ini diangkat menjadi objek program pengabdian masyarakat oleh akademisi Universitas Pendidikan Ganesha. Timnya terdiri atas Dr. Iwayan Artika, Profesor Dr. Imade Sutama, dan Imade Astika. Wayan Artika menjelaskan, program pengabdian ini masuk dalam kategori desa binaan, yang arahannya untuk membantu desa mengembangkan berbagai potensinya. Artika melihat Museum Panji Tisna memiliki potensi yang luar biasa untuk dijadikan pariwisata sastra yang selanjutnya dapat memperkaya pariwisata konvensional. PKM ini memiliki potensi pengembangan pariwisata, maka ini digarap. Jadi nanti gambaran nyata dari PKM ini adalah menjadikan Museum Anak Agung Panji Tisna sebagai daerah tujuan wisata. Itu. Jadi itu yang disebut dengan literary tourism atau pariwisata sastra. Ya. Nah, seperti apa Bapak melihat potensi pariwisata sastra khususnya di Bali Utara, Pak? Ya, ini kan kita kaitkan dengan pariwisata konvensional. Dengan kehadiran pariwisata sastra itu akan memperkaya. Sementara itu dulu batasnya, tinggal nanti pengembangan lebih jauh. Saat ini, tahapan pelaksanaan program ini baru proses identifikasi buku maupun berbagai peninggalan dari Panji Tisna. Kedepan, Artika merencanakan adanya berbagai kegiatan, seperti festival sastra, festival membaca, dan festival menulis yang dikaitkan dengan traveling. Dengan festival sastra, kemudian festival pembaca, festival menulis, tetapi itu semua dikaitkan dengan traveling. Orang datang ke sini belajar menulis, mengetahui Anak Agung Panji Tisna, tetapi dalam frame traveling atau pariwisata. Itu tidak boleh dilupakan. Jadi ini tidak murni sastra, tetapi ini lebih cenderung ke pariwisata dengan menu sastra. Ya. Nah, kalau dari sisi potensi ketertarikan wisatawan terhadap konteks sastra gitu, seperti apa Bapak melihat? Bangsa-bangsa Eropa, Cina, atau bangsa timur lainnya, Timur Tengah itu kan sudah literat, budaya literasinya tinggi, jadi ini sangat menarik. Kan ini tidak memberikan dia satu novel, tetapi dia akan kita buatkan sinopsis misalnya. Itu aja. Jadi saya kira sangat mudah untuk dijual, tanda kutip. Akademisi yang aktif dalam gerakan literasi akar rumput ini menilai pariwisata sastra memiliki daya tarik untuk wisatawan mancanegara yang secara umum memiliki budaya literasi tinggi. Sementara itu, pelaksanaan program ini mendapat respon positif dari Anak Agung Ngurah Teguh Kosalanegara, salah satu penerus Panji Tisna. Ia berharap museumnya dapat semakin berkembang dan mampu memberikan warna bagi pariwisata, khususnya di kawasan Lovina.
Sehingga Lovina tidak hanya terkenal akan wisata dolphin, namun juga akan dikenal di mancanegara sebagai kawasan wisata sastra dunia. Sangat antusias ya. Mudah-mudahan kedepannya ada perkembangan lebih baik untuk museum ini. Ya. Saya juga sangat berterima kasih dengan Pak Wayan Artike. Beliau sudah mau memberikan usaha beliau untuk membangun museum ini. Yang sebenarnya hampir saja sudah tidak tahu bagaimana nasibnya setelah Perintis Agung Brawida meninggal. Gitu. Ya. Nah, selama ini seperti apa pengelolaannya Pak sebelum adanya program dari Undiksa? Wah, jujur saya tidak ada ya. Tidak ada, paling cuma pembersihan secara umum saja. Dan juga ya perbaikan beberapa barang-barang yang rusak gitu aja. Dan harapannya ke depan Pak dari program ini? Harapan saya ke depan ya seperti adanya pengembangan nanti untuk pariwisata, kemudian sosialisasi agar masyarakat lebih mengenal tentang beliau. Ya, masyarakat sudah menikmati ya di area Kaliasem dan beberapa orang menggunakan nama Lovina. Paling tidak mereka tahulah siapa dan bagaimana pariwisata di Lovina bangkit secara pelan-pelan. Tidak hanya itu, Anak Agung Ngurah Teguh Kosala Negara berharap dengan semakin hidupnya museum ini dapat menjadi wahana bagi masyarakat untuk semakin mengenal sosok Panji Tisna, baik dalam dunia sastra maupun dalam membangun pariwisata Lovina. Humas Undiksa melaporkan.